Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wa hadana 'ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh mab'utsu rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah yang telah menciptakan, memuliakan, dan melimpahkan rahmat yang begitu luas kepada kita. Allah selalu melimpahkan nikmatnya kepada kita, mulai dari nikmat iman, Islam yang rahmatan lil alamin, nikmat kesehatan, dan nikmat yang tak henti-hentinya Allah berikan kepada kita agar senantiasa kita bertaubat kepadanya dengan kebenaran Islam. Inad dina indallahil Islam, bahwa agama yang diridhai Allah hanyalah Islam, dan tanpa cinta serta kasih sayangnya kita mungkin tidak akan sampai di sini. Semoga Allah meridhoi segala kebaikan yang kita jalani. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menegakkan kalimat la ilaha illallah di muka bumi sebagai rahmat bagi seluruh alam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan semoga kita semua yang hadir pada hari ini adalah umatnya yang mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Dan semoga kerinduan, ketaatan, dan pengamalan dari sunnah-sunnahnya menjadikan kita membawa untuk menemui Rasulullah, untuk diakui sebagai umatnya, berbaris di belakangnya, dan dituntun olehnya untuk menuju surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan Bu, nama saya Nurul Hidayah dari mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang mana sekarang saya berada di semester 7. Baik ibu-ibu perwiritan yang dirahmati Allah, maka pada hari ini saya membawakan kultum dengan judul amalan yang paling cepat efeknya di kehidupan seorang hamba. Jadi ibu-ibu, ada satu amalan Bu yang kalau kita kerjakan secara cepat dapat mengubah kita menjadi lebih baik. Apa namanya? Nama amalannya adalah asyam. Apa tadi nama amalannya Bu? Asyam. Jadi nama amalannya adalah puasa. Jadi satu-satunya Bu amalan yang disiapkan untuk menambah amal soleh kita, dan di saat yang bersamaan juga untuk mencicip amal soleh kita, yaitu cuma satu Bu, puasa. Jadi kalau tidak percaya coba kita lakukan puasa di hari Senin. Jadi dulu Bu, para sahabat itu nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa di hari Senin? Jadi Rasulullah itu menjawab, wa maqala haza yauma wulidtu. Kenapa? Ini adalah hari saya dilahirkan. Jadi ketika para sahabat itu bertanya kenapa Rasulullah puasa di hari Senin, jawabannya karena itu adalah hari Rasulullah dilahirkan. Maka ketika kita nanti puasa di hari Senin, coba niatkan karena memang kita untuk Allah Ta'ala dan mencintai Rasulullah. Begitu. Dan ini juga dalil Bu, yang mana kalau saat hari ulang tahun kita diperbolehkan puasa dan dianjurkan untuk berpuasa. Untuk apa? Untuk mengevaluasi diri kita. Nah maka seperti yang kita tahu kan Bu, kan kita mulai dulu lah ya. Contoh kita mulai dari puasa di hari Senin ya. Karena gini, kan pada saat kita berpuasa itu kan kita ingin meningkatkan amal soleh kita kan Bu, gitu kan, kita ingin meningkatkan amal soleh kita. Maka coba kita mulai dari contohnya kita mulai puasa di sunnah hari Senin, gitu. Nah kalau tadi kita udah terbiasa, udah enak, udah terasa nikmatnya kita puasa di hari Senin, maka tambah dengan puasa di sunnah Kamis. Nah kalau tadi kita juga udah ngerasa enak ngejalanin puasa di hari Senin, udah terasa nikmatnya, maka tambahlah puasa di Ayyamul Bid. Nah kalau kita udah bisa konsisten Bu menjalankan puasa Ayyamul Bidnya, tambahlah puasa yang levelnya lebih tinggi, yaitu puasa Daud. 1 hari puasa, 1 hari tidak. Jadi kalau misalnya kita sudah sampai ke puasa Daud Bu, maka puasa Senin dan Kamis tadi itu ngikut ke puasa Daud. Kenapa? Karena kan sudah berbeda levelnya, sudah di level yang tinggi.
Nah, puasa Daud ini kan tadi sehari puasa sehari enggak. Jadi kalau puasa hari Kamisnya tadi nggak kita jalankan, Bu, maka puasa hari Kamis tadi itu pahalanya tetap akan dituliskan untuk kita. Kenapa? Kan tadi puasa Daud itu sehari enggak sehari. Rasulullah tadi kan bersabda ya, Bu, bahwasannya kalau seseorang memiliki uzur atau dalam keadaan safar pada masa perjalanan, di mana dia tadi menghilangkan kebiasaan rutin mengerjakan amal solehnya, ya, yang mana kan berarti tetap aja ketika dia menghilangkan rutin amal solehnya dalam perjalanan, pahalanya akan tetap ditulis dengan sempurna. Nah, contohnya tadi ada, contohnya adalah seseorang ingin melakukan perjalanan jarak jauh dengan pesawat terbang, misalnya dari Medan ke Bandung. Nah, waktu keberangkatan terbangnya itu mau memasuki waktu zuhur atau bahkan sudah masuk waktu zuhur. Berarti ketika dia sudah sampai di Bandung, maka dijamak atau diqashar sholatnya. 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar. Tapi karena tadi orangnya sudah terbiasa menjalankan sholat sunnah qobliyah dan juga sholat sunnah ba'diyah zuhur, berarti kan tidak bisa menjalankan itu ketika dalam masa perjalanan. Jadi ketika dia sampai hanya bisa hanya mengerjakan qasharnya saja. Lalu bagaimana dengan sunnah yang bisa dia kerjakan? Itu akan tetap dituliskan pahalanya sekalipun dia tidak mengerjakannya. Karena kan qashar itu sebenarnya hadiah dari Allah, Bu. Yang mana kalau kita sudah mengerjakan sholat qashar, maka nggak perlu lagi untuk ditambah dengan sholat sunnah. Kenapa? Karena kan fardunya saja sudah dipotong rakaatnya, maka nggak perlu lagi mengerjakan sholat sunnah. Nah, jadi bagaimana untuk orang-orang yang tadinya tidak terbiasa atau tidak menjalankan sholat sunnahnya? Ya berarti tidak mendapatkan pahala sunnahnya, maka harus rajin-rajin untuk mengerjakan yang sunnahnya gitu. Nah, lalu ya, Bu, kita kan perempuan ya, pada masa haid itu ya, yang mana pasti kan berhenti kegiatan amal soleh kita, ya kan? Kita tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa sholat dan segala macamnya. Maka ketika di masa waktu suci kita, Bu, ya, kita harus rajin memperbanyak amal soleh, sholat fardu, sholat sunnah, rajin membaca Al-Quran, berzikir dan sholawat. Jadi nanti, Bu, ketika datang masa haid kita itu kan berhenti. Nah, karena tadi kita itu sudah terbiasa, Bu, mengerjakan amal soleh semasa masa sucinya, maka pas masa haid itu pahalanya akan tetap ngalir ke kita, Bu, sekalipun tadi kita nggak mengerjakan itu. Jadi kalau misalnya kita semasa tadi masa suci kita terbiasa mengerjakan amal soleh ya, terbiasa membaca Al-Quran, terbiasa puasa, terbiasa sholat baik fardu dan sunnah, nanti pas kita datang bulan ya, maksudnya pada masa haid, itu pahalanya akan terus mengalir sama kita, terus mengulang sama kita. Makanya dimulai dari sekarang, kita harus rajin-rajin untuk mengerjakan amal soleh gitu. Karena kalau nanti kita sudah datang masa menopause kita, itu nanti akan berjalan normal lagi deh seperti biasanya gitu. Nah, seperti itu, Bu, Ibu. Karena kan memang pada saat kita itu kita kembali lagi kayak pada saat kita berpuasa, pada saat kita hari-hari yang lain, kita kan memang ingin meningkatkan amal soleh harusnya ya, Bu. Kayak misalnya lah, yang tadinya itu jarang-jarang ini ya, jarang sholat sunnah, maka ketika berpuasa nantinya tidak akan rajin, maka akan rajin sholatnya gitu. Nah, yang jarang baca Al-Quran maka akan rajin baca Al-Quran. Lebih hebatnya lagi, Bu, kalau ibu-ibu tadi nanti sering berpuasa sunnah ya, akan dapat menghentikan perbuatan maksiat. Makanya kalau kita lihat di bulan Ramadan, Bu, itu jarang banget tuh, jarang nanti kita dengarkan hal-hal berita-berita perbuatan maksiat. Kenapa? Itu bukan karena takut akan ini ya, Bu, akan ganjaran yang mereka dapatkan atas perbuatan maksiatnya, tapi karena takut batal puasanya, Bu, gitu. Walaupun nanti kita dalam keadaan seseorang yang suka marah. Nah, kita misalnya adalah seseorang yang pemarah. Nanti ketika kita berpuasa, Bu, maka amarahnya nanti akan ditahan gitu. Jadi kalau kita mau menghentikan ya, Bu, mau berlatih untuk menghentikan kebiasaan-kebiasaan buruk, caranya cuma satu, rajin berpuasa. Nah, tadi mulailah dengan puasa dari sunnah Senin ya. Lalu kalau sudah bisa ditambah puasa Kamis. Sudah enak ayamul bid. Ayamul bid kan itu pertengahan ya, 3 hari di pertengahan bulan. Biasanya 13, 14, 15. Nah, kalau sudah memang konsisten, masuklah ke puasa Daud. Nah, begitu, Bu, Ibu. Jadi kalau kita memang
mau ya secara cepat ingin merubah diri kita, solusinya satu, rajin berpuasa gitu. Insya Allah nanti ketika kita sudah menjalankan itu semua, insya Allah kita adalah umatnya yang berada bersama dengan Rasulullah. Jadi meskipun cuma sunnah saja Bu, nggak masalah. Tambah-tambahlah untuk menambahi fardu kita. Nah mungkin itu saja Bu yang dapat saya sampaikan dari kultum saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan diambil pelajarannya. Insya Allah ini adalah salah satu jalan kita untuk menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Maka Bu, kepada Allah lah saya mohon ampun dan rahmatnya. Kepada ibu-ibu pula saya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.